hati ketika mati, maka kita akan kehilangan banyak hal-hal yang sangat penting. Yang pertama, apabila hati ini mati, Allah cabut kasih sayang. Jadi sudah tidak ada rahmat kepada sesama manusia, tidak ada rahmat lagi kepada makhluk Allah. Ciri-ciri orang yang hatinya mati adalah orang yang tidak punya kasih sayang. Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak punya kasih sayang, maka dia tidak akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Sayangilah yang ada di bumi, niscaya yang di langit akan menyayangi kalian. Jadi hati mati, sifat kasih sayang dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ketika hati seseorang telah mati, maka nasihat tidak akan bisa masuk ke dalam hatinya. Imam Ghazali mengatakan manusia ada 3 dalam kitab Bidayatul Hidayah. Ada manusia kal malaikah, dia kategorinya seperti malaikat. Biografi hidupnya isinya kebaikan semua, gak ada kejahatan. Kemudian kalau dia ada hadir bersama manusia lainnya, dia memberikan manfaat. Khairun nas anfa'ahum linnas. Ahabbul khalqi illallah anfa'ahum li'iyalih. Orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang paling bermanfaat kepada makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kategori pertama, manusia seperti malaikat. Kehadirannya dia membawa kebaikan. Kehadirannya dia membawa kedamaian. Kehadirannya dia mengingatkan orang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan Nabi pernah mengatakan, hal adullukum ala khiyarikum. Nabi melontarkan pertanyaan di hadapan para sahabat. Mau aku tunjukkan kepada kalian orang-orang terbaik kalian? Hadis riwayat Bukhari. Kemudian para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah. Iya ya Rasulullah, mau. Kata Nabi SAW, humul ladzina idza ru'u dzukirallah. Orang-orang terbaik di antara kalian, jika kalian menatap wajah mereka, kalian ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hati mati ini penyakit. Bahkan Allah memberikan deskripsi dalam Al-Quran, lebih keras daripada batu apabila hati sudah mati. Hiya kal hijarah au asyaddu qaswah. Hati kalau telah mati seperti batu, bahkan lebih keras dari batu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati kalau telah mati, fungsi mata, fungsi telinga sudah tidak ada fungsinya. Dia sudah tidak bisa melihat kebaikan. Dia tidak bisa mendengar kebaikan. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall wa ulaika humul ghafilun. Allah yang nyatakan, lahum qulub, mereka punya hati, la yafqahuna biha, tapi tidak digunakan berpikir, tidak digunakan merasa sesuatu kebaikan. Urutan Allah sebutkan hati dulu baru mata, hati dulu baru telinga. Kenapa Allah letakkan kata hati terlebih dahulu sebelum kata mata dan telinga? Karena ketika hati ini sudah mati, maka mata dan telinga fungsinya untuk bisa mengambil kebaikan sudah tidak bisa. Di ayat yang lain Allah sebutkan demikian, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Allah sebutkan apa duluan? Hati. Khatamallahu ala qulubihim. Allah kunci hati mereka. Kalau sudah kunci hati mereka, sam'ihim wa absarihim, pendengaran, penglihatan juga ikut terkunci. Makanya Abu Hurairah mengatakan hati ini raja. Hati adalah raja. Anggota tubuh adalah junuduh, pasukan-pasukannya.
Jadi yang mengatur tubuh kita ini adalah hati. Makanya hati ini sangat penting sehingga Nabi memberikan pendidikan kepada kita selalu berdoa agar hati ini istiqomah, kokoh, kuat di atas agama Islam. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, kokohkan hatiku di atas agama Islam. Jadi hati mati, maka kasih sayang tidak ada. Yang kedua, kebaikan sudah tidak bisa dia terima. Yang ketiga, ketika hati mati, maka tidak mungkin dia bisa khusyuk dalam ibadah. Khusyuk di dalam ibadah, di dalam sholatkah itu, di dalam membaca Al-Quran kah itu, di dalam zikir kah itu. Kalau sudah mati hati, maka tidak ada efek daripada ibadah. Khusyuknya hilang. Padahal khusyuk ini Allah nyatakan kesuksesan sejati. Khusyuk itu Allah nyatakan orang sukses sejati adalah orang yang salatnya khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang sukses adalah mereka yang salatnya khusyuk, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang hatinya mati gak mungkin bisa khusyuk. Hatinya mati tidak mungkin bisa khusyuk. Yang keempat, apabila hati seseorang mati, tidak mungkin mendapatkan pandangan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hati yang mati tidak mungkin mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Inna ab'adan nas min rabbinar rahim qalbun qasi. Inna ab'adan nas min rabbinar rahim qalbun qasi. Ibnu Ruslan mengatakan manusia yang paling jauh dengan Allah adalah manusia yang hatinya paling keras. Qaswah, hatinya paling keras. Hati yang keras inilah yang dinamakan mautun qalb, matinya hati. Jadi khusyuk dia tidak dapat. Yang kelima, orang yang hatinya mati tidak akan mendapatkan al-anwaru rabbaniyah, cahaya ilahi. Cahaya ini kalau Allah letakkan dalam hati hambanya, maka dia akan bisa melihat sesuatu yang hakikah, sesuatu yang esensial. Dia bisa tahu bahwa kehidupan dunia perantara dan dia punya kerinduan kepada akhirat. Kata Nabi SAW, kalau orang punya hati sudah seperti ini, maka pertanda ada cahaya yang masuk ke dalam hatinya. Nabi katakan, inna nur idza dakhala sadrah. Apabila cahaya ini masuk ke dalam dada, insyarahal sadra wan fasah, dadanya lapang, luas. Para sahabat bertanya, alamat, tanda, indikator cahaya itu masuk ke dalam hati seorang hamba seperti apa ya Rasulullah? Kata Nabi, at-tajafi an daril gurur wal inabah ila daril khuluq. Kalau hatinya sudah tidak ada kecintaan berlebihan terhadap dunia dan hatinya sudah rindu kepada akhirat, maka orang tersebut sudah ada indikator cahaya itu masuk ke dalam hatinya, kata Nabi Muhammad SAW. Nah, cahaya ini masuk ke dalam hati hanya bisa hati yang hidup. Hati yang mati tidak bisa menampung cahaya tersebut. Yahya bin Muaz Ar-Razi mengatakan, efek daripada cahaya yang masuk ke dalam hati, Allah jadikan dia orang-orang yang berakal. Kita sering dengar firman Allah Ta'ala, wa ma yadhakkaru illa ulul albab, ulul absar. Disebutkan ulul albab, ulul absar, orang-orang yang diberikan kecerdasan oleh Allah. Cerdas yang Allah berikan, dia tidak tertipu dengan kehidupan duniawi. Tapi bukan berarti dia meninggalkan aktivitas duniawi, tidak.
dia tetap laksanakan sebagai tugas, karena mencari rizki itu juga kategori ibadah. Nabi katakan, kafa bil mar'i ithma, cukup seorang berdosa ayyudayya man ya'uluh, ketika dia sia-siakan orang yang wajibnya nafkahi. Kata Nabi, berdosa. Tolabul halal faridatun ala kulli muslim. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, mencari rizki halal hukumnya wajib bagi setiap muslim. Bahkan ada kitab namanya Al-Barakah fi fadli sa'i wal harakah, nama kitab. Keberkahan di dalam usaha dan gerakan. Kitab khusus membahas tentang profesi para nabi. Jadi para nabi punya profesi semua. Mayoritas, bahkan sebagian ulama mengatakan hampir seluruh nabi profesinya itu ra'iyal ghanam, pengembala kambing. Ma ba'atsallahu nabiyya illa ra'iyal ghanam. Nabi bersabda, tidaklah Allah mengutus seorang nabi terkecuali dia adalah pengembala kambing. Hati yang mati, ini cahaya ini nggak bisa masuk. Yang berikutnya, hati yang mati tidak mungkin bisa mendapatkan namanya ilmu laduni. Ada namanya ilmu laduni, ilmu yang Allah berikan. Ada kalanya kita belajar sedikit, Allah bukakan pemahaman, Allah berikan ilmu yang tidak pernah kita pelajari. Namanya ilmu laduni. Sebagaimana Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran ketika memberikan ilmu laduni kepada Nabi Khidir alaihissalam. Wa 'allamnahu min ladunna ilma. Dia Allah mengajarkan kepada Nabi Allah Khidir ilmu. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, man 'alima wa 'amila wa 'allama awratha ilma ma lam ya'lam. Siapa yang mengetahui satu ilmu, kemudian dia amalkan ilmu tersebut, dia realisasikan ilmu tersebut, wa 'allama, dan dia ajarkan ilmu tersebut, awratha ilma ma lam ya'lam, Allah akan wariskan kepadanya ilmu yang tidak pernah ia pelajari, ilmu yang tidak pernah dia ketahui. Tapi syaratnya ilmu laduni ini hanya bisa masuk ke dalam hati yang hidup. Hati yang hidup bisa menampung ilmu laduni dari Allah Subhanahu wa ta'ala.